And we really do like coffee. Did I say like? Well, we use more than 3 billion pounds of coffee every year. Where does it all come from? Berbagai literatur mencatat tanaman kopi berasal dari Abyssinia, nama daerah lawas di Afrika yang saat ini mencakup wilayah negara Ethiopia dan Eritrea. Namun, tidak banyak diketahui bagaimana orang-orang Abyssinia memanfaatkan tanaman kopi. Kopi sebagai minuman pertama kali dipopulerkan oleh orang-orang Arab. Biji kopi dari Abyssinia dibawa oleh para pedagang Arab ke Yaman dan mulai menjadi komoditas komersial. Di masa awal, bangsa Arab memonopoli perdagangan biji kopi. Mereka mengendalikan perdagangan lewat pelabuhan Mocha, sebuah kota yang terletak di Yaman. Dari pelabuhan Mocha, biji kopi diperdagangkan hingga ke Eropa. Saat itu, Mocha menjadi satu-satunya gerbang lalu lintas perdagangan biji kopi, sampai-sampai orang Eropa menyebut kopi sebagai Mocha. Memasuki abad ke-17, orang-orang Eropa mulai mengembangkan perkebunan kopi sendiri. Pertama-tama mereka mengembangkannya di Eropa, namun iklim di sana tidak cocok untuk tanaman kopi. Kemudian mereka mencoba membudidayakan tanaman tersebut di daerah jajahannya yang tersebar di berbagai penjuru bumi. Upayanya berhasil. Orang-orang Eropa mampu menggeser dominasi bangsa Arab dalam memproduksi kopi. Salah satu pusat produksi kopi dunia ada di Pulau Jawa yang dikembangkan bangsa Belanda. Untuk masa tertentu, kopi dari Jawa sempat mendominasi pasar kopi dunia. Saat itu, secangkir kopi lebih populer dengan sebutan Cup of Java atau secangkir Jawa. Asal-usul istilah kopi. Menurut William H. Euchers dalam bukunya All About Coffee yang diterbitkan pada tahun 1922, kata kopi mulai masuk ke dalam bahasa-bahasa Eropa sekitar tahun 1600-an. Kata tersebut diadaptasi dari bahasa Arab, kahwa. Mungkin tidak langsung dari istilah Arab, tetapi melalui istilah Turki, kahve. Masih menurut Euchers, asal-usul kata kopi secara ilmiah mulai dibicarakan dalam Symposium on the Etymology of the Word Coffee pada tahun 1909. Dalam simposium ini secara umum kata kopi disepakati merujuk pada istilah bahasa Arab, kahwa, yang mengandung arti kuat. Dari bahasa Arab, istilah kahwa diadaptasi ke dalam bahasa lainnya seperti bahasa Turki, kahve, bahasa Belanda kopi, bahasa Prancis cafe, bahasa Italia cafe, bahasa Inggris coffee, bahasa Cina kiafe, bahasa Jepang kei, dan bahasa Melayu kawa. Pada faktanya, hampir semua istilah untuk kopi di berbagai bahasa memiliki kesamaan bunyi dengan istilah Arab. Khusus untuk kasus Indonesia, besar kemungkinan kata kopi diadaptasi dari istilah Arab melalui bahasa Belanda, koffie. Dugaan yang logis karena Belanda yang pertama kali membuka perkebunan di Indonesia, tapi tidak menutup kemungkinan kata tersebut diadaptasi langsung dari bahasa Arab atau Turki, mengingat banyak pihak di Indonesia yang memiliki hubungan dengan bangsa Arab sebelum orang-orang Eropa datang. Tersebutlah sebuah legenda. Konon di kota Mocha, Yaman, hidup seorang tabib sekaligus sufi yang taat beribadah. Namanya Ali bin Omar al-Shadili. Omar terkenal sebagai tabib handal yang bisa menyembuhkan penyakit dengan memadukan tindakan medis dan doa. Namun sepak terjang Omar tidak disukai oleh penguasa lokal. Dengan berbagai intrik, Omar digosipkan bersekutu dengan setan yang menyembuhkan pasiennya. Akhirnya, masyarakat kota Mocha mengusir Omar keluar kota. Setelah terusir dari kota, Omar berlindung di sebuah gua yang ia temukan dalam perjalanan. Ia mulai kelaparan dan menemukan buah beri berwarna merah. Omar yang memakan buah itu untuk mengusir rasa laparnya.
Karena rasanya pahit, ia mulai mengolah buah itu dengan cara memanggang dan merebusnya. Namun, biji kopi yang telah diolah Omar tetap tidak bisa dimakan. Ia pun hanya bisa meminum airnya. Tak disangka, air yang ia minum memberikan kekuatan ekstra. Singkat cerita, air seduhan yang dibuat Omar mulai terkenal. Banyak orang yang meminta kepada Omar sehingga fenomena terdengar penguasa kota. Kemudian Omar dipanggil kembali untuk tinggal di kota. Obat mujarab berupa cairan hitam tersebut disebut dengan nama mocha. Awal mula budidaya kopi. Di masa awal, semua tanaman kopi yang dibudidayakan merupakan jenis kopi Arabica. Hal ini merujuk pada tanaman kopi yang dikembangkan oleh bangsa Arab, di mana dari Abyssinia tanaman kopi dibawa ke Yaman dan dibudidayakan di dataran tinggi daerah itu. Diperkirakan budidaya tanaman kopi di Yaman terjadi sekitar tahun 575 Masehi. Pada masa ini perkembangan kopi berjalan lambat. Kopi menjadi komoditas eksklusif daerah itu. Biji kopi hanya diperdagangkan keluar Arab lewat pelabuhan Mocha di Yaman. Para pedagang Arab saat itu sangat melindungi eksklusivitas kopi. Mereka mewajibkan merebus kopi yang akan diperdagangkan dengan harapan biji tersebut tidak bisa tumbuh menjadi tanaman. Penyebaran kopi. Upaya untuk mengisolasi biji kopi oleh para pedagang Arab tidaklah berhasil. Pada tahun 1616, orang Belanda berhasil membawa tanaman kopi dari pelabuhan Mocha ke Holland, Belanda. Kemudian pada tahun 1658, bangsa Belanda mulai mencoba membudidayakannya di Sri Lanka. Selain lewat pelabuhan Mocha, ternyata banyak pintu masuk lain yang memungkinkan lalu lintas perdagangan biji kopi. Salah satunya lewat perjalanan para peziarah yang ingin berhaji ke Mekah dan Madinah. Pada tahun 1695, Baba Budan, seorang peziarah dari India, berhasil membawa biji kopi produktif keluar Arab. Ia membudidayakan tanaman kopi Chikmagalur di India bagian selatan. Pada tahun 1969, Belanda mendatangkan kopi dari Malabar, India ke Pulau Jawa. Tanaman kopi tersebut berasal dari biji yang dibawa dari Yaman ke Malabar. Tanaman kopi tersebut ditanam di Kadawung, namun upaya ini gagal karena banjir. 3 tahun kemudian, Belanda mendatangkan kembali stek kopi dari Malabar. Upaya kali ini menuai sukses. Kopi tumbuh dengan baik di perkebunan-perkebunan di Jawa. Hasil produksinya menggeser dominasi kopi Yaman. Bahkan saat itu Belanda menjadi pengekspor kopi terbesar di dunia. Budidaya minum kopi. Dokumen tertulis yang paling tua tentang kopi ditemukan dalam catatan Al-Razi tahun 850 hingga 922 setelah Masehi. Seorang ilmuwan muslim yang juga ahli kedokteran. Ia menyebut suatu minuman yang ciri-cirinya mirip kopi dengan sebutan bunsum. Catatan ini diperkuat oleh seorang ahli kedokteran setelahnya, Ibnu Sina, pada tahun 980 hingga 1037, yang menggambarkan sesuatu biji yang bisa diseduh dan berkhasiat menyembuhkan salah satu penyakit perut. Semua keterangan yang diberikan Ibnu Sina merujuk pada ciri-ciri kopi yang kita kenal saat ini. Dia menyebut minuman tersebut bunsum dan bijinya dengan nama bun. Kopi menjadi komoditas ekonomi penting di dunia Islam. Minuman kopi sangat populer di kalangan para peziarah di kota Mekah. Meskipun pernah beberapa kali dinyatakan sebagai minuman terlarang, para peziarah meminum kopi untuk tetap terjaga ketika beribadah di malam hari. Popularitas kopi semakin meluas di masa kekhalifahan Turki Utsmani. Diceritakan, minuman kopi menjadi sajian utama di setiap perayaan di Istanbul. Di masa ini juga kopi mulai disukai orang-orang di Eropa. Nah, itulah tadi sejarah tentang kopi. Bagaimana menurut rekan-rekan yang sangat hobi kopi dan kadang-kadang tidak dapat berpikir sebelum meminum kopi? Mudah-mudahan informasi kali ini bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian.